Aum dina maut eka jati atma mawa dina bulan. Kita akan memanggil dan bertemu dengan korin kalian. Assalamualaikum penghuni neraka. Setelah sukses dengan film Inang, kini rumah produksi IDN Picture akan merilis film horor terbaru mereka yang berjudul Corin. Dari judul filmnya aja kita sudah diberitahu tentang seberapa seram teror yang akan dihadapi oleh para karakter di film Corin ini guys. Film horor garapan Ginanti Rona ini termasuk salah satu film horor yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pencinta film horor tanah air. Nama Ginanti Rona sendiri pastinya sudah tidak asing lagi bagi kalian para pencinta film horor thriller Indonesia. Nah, menariknya lagi, film Corin yang diproduksi oleh IDN Picture ini disutradarai oleh Ginanti Rona, guys. By the way, sebelum menyutradarai film Corin, Ginanti Rona juga sempat menyutradarai film Kalian Pantas Mati, Lukisan Ratu Kidul, dan film Midnight Show. Di film Rumah Dara dan The Raid, Ginanti Rona juga ikut terlibat dalam produksi filmnya. Tapi di sana ia hanya memegang bangku asisten sutradara aja, guys. Nah, film Corin ini skenarionya ditulis oleh Laila Nur Azizah dan film ini juga dibintangi oleh beberapa artis ternama Indonesia. Film Corin ini diperankan oleh Zulfa Maharani sebagai Zahra, Agni Nihak sebagai Yolanda, Naima Al-Zufri sebagai Gendis, Dea Anissa sebagai Umi Hana, Omar Daniel sebagai Ustadz Jailani, dan ada beberapa cast lainnya juga yang ikut berperan di film Corin ini. Sebelum filmnya tayang, IDN Picture juga telah merilis first look dan official trailer dari film Corin ini. Kalau kita melihat dari cuplikan videonya, kita bisa melihat bagaimana ketegangan dan teror seram yang akan dialami oleh para pemainnya. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Corin, aku mau jelasin sedikit ke kalian tentang apa itu Corin, guys. Corin merupakan sosok pendamping manusia dari golongan jin. Nah, dari beberapa sumber yang aku baca, jin Corin merupakan makhluk ciptaan Allah dari golongan jin. Jin Corin ternyata memiliki tugas diantaranya adalah menyesatkan manusia, mengganggu dan menggoda iman manusia. Godaan dari jin yang satu ini biasanya akan semakin melemah jika seseorang itu memiliki iman yang sangat kuat. Jin Corin akan terus menyertai manusia dari lahir hingga manusia itu meninggal, guys. Saat usia manusia sudah berakhir, jin Corin juga akan ikut meninggalkannya karena tugasnya pun juga sudah berakhir. Berbeda dari jin-jin lainnya, jin Corin ini memiliki bentuk yang sama persis dengan manusia yang diikutinya. Nah, jika jin-jin pada umumnya seperti kuntilanak, genderuwo, dan yang lainnya mengganggu manusia dengan cara menampakkan dirinya, jin Corin mempunyai sifat yang sangat berbeda. Jin Corin justru menghasut manusia agar melakukan perbuatan tercela dan menjauhkan manusia itu sendiri dari Tuhannya. Nah, film Corin ini mengangkat premis dan cerita yang cukup menarik. Film Corin bercerita tentang seorang santri yang bernama Zahra. Ia duduk di bangku tingkat 3 madrasah aliyah atau kira-kira setara dengan SMA. Santri yang memiliki segudang prestasi ini dikenal sebagai sosok santri teladan yang patuh dan taat terhadap perintah guru-gurunya. Dan salah satunya adalah terhadap Ustadz Jailani. Demi mempertahankan nilai dan prestasinya, Zahra rela menuruti apapun yang diperintahkan oleh Ustadz Jailani. Termasuk saat ia ditugaskan untuk menjaga seorang santri baru yang dikenal sebagai sumber masalah bernama Yolanda. Tak cukup mendapatkan tugas untuk menjaga Yolanda, Ustadz Jailani juga menyuruh Zahra untuk melakukan ritual Corin, yaitu ritual memanggil jin yang sudah mendampingi kita sejak saat kita lahir hingga kita wafat nanti, guys. Alih-alih ketakutan, Zahra justru malah makin terdorong untuk melaksanakan ritual memanggil jin Corin tersebut. Hal itu ia lakukan agar ia bisa mendapat nilai tambahan dari Ustadz Jailani. Istri Ustadz Jailani yang bernama Umi Hana pun mulai merasa curiga dengan gelagat aneh suaminya, terutama dengan benda-benda yang disimpan rapi oleh Ustadz Jailani itu sendiri. Ternyata benda-benda itu ada kaitannya dengan ritual pemanggilan jin Corin yang ditugaskan oleh Ustadz Jailani kepada Zahra.
Dan lebih mengerikannya lagi, Ustadz Jailani ternyata memiliki sebuah rencana terselubung yang bisa membahayakan satu pesantren tersebut. Ternyata benar saja, setelah mengerjakan kedua tugas tersebut, Zahra mulai mendapatkan teror mengerikan dari jin Qorin. Bahkan satu pesantren itu juga mulai terkena imbas dari ritual sesat yang dilakukan oleh Zahra dan teman-temannya. Tidak hanya dihantui oleh sosok jin Qorin yang menyerupai diri mereka masing-masing, jin Qorin itu juga membuat Zahra dan teman-temannya melakukan dosa besar yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka sebelumnya. Nah, teror pun gak berhenti sampai di situ aja guys. Tapi sosok jin Qorin itu mulai mengambil alih kehidupan mereka semua. Lalu akankah Zahra, Umi Hana, dan penghuni pesantren itu bisa terlepas dari gangguan jin Qorin yang meneror mereka semua? Atau justru mereka akan menjadi korban dari rencana jahat yang dilakukan oleh Ustadz Jailani? So, jawabannya bisa kalian dapatkan di film Qorin guys. Nah, bagi kalian yang udah gak sabar pengen nonton film Qorin, kalian harus sabar dulu ya. Karena film ini akan tayang di bioskop kesayangan kalian pada tanggal 1 Desember 2022 ini guys. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan teror dari jin Qorin yang bakal meneror kalian pada tanggal 1 Desember 2022 ini guys. Assalamualaikum penghuni neraka. Nah, itulah tadi pembahasan dari film Qorin. Oh ya, kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys, biar kamu nggak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. So, sekian dulu videoku kali ini. Thanks for watching and see you guys.